Shalom, selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Pastor Toga Perlindungan Simanjuntak GGC Jakarta. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kita bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan beberapa hal saya mau katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia menyertai kita, melindungi kita, dan juga Dia beserta dengan kita dan mempercayakan banyak perkara dalam hidup kita dan juga untuk pelayanan kita dan pekerjaan kita. Nah, hari ini saya menyapa dulu orang-orang yang sudah bergabung dengan kita, Ibu Pendeta Rosalina Simanjuntak dari GPDI Bethlehem yang ada di Saribu, Jawa. Dan saya berharap tetap ada bersama-sama, tidak keluar dari live kita malam hari ini ya Kak ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh diketik aja di sana untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, boleh disampaikan untuk kita bisa bersama-sama mendiskusikan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab bersama tentunya tentang kerajaan Allah. Nah, malam ini Bapak Ibu, saudara-saudara GGC Jakarta dan semua rekan-rekan yang nanti akan bergabung dan juga yang sudah bergabung, malam ini saya akan membahas sebuah kata, yaitu tentang nama Allah ya, tentang nama Allah. Nah, sebab Alkitab berkata demikian, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ya, kenapa Alkitab mencatat ataupun menuliskan ini? Tidak boleh, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, hari-hari ini kita tahu bahwa banyak orang mencari-cari kebenaran, dan hari ini saya mau share buat kita bahwa nama Yesus ataupun nama Tuhan kita adalah nama Allah, dan atas nama itu, di dalam nama itu ada kuasa yang terkandung di dalam nama Yesus. Ya. Nah, malam ini khusus saya akan membahas mengenai nama Allah tentang God Provider. Ya, yang artinya Dia itu, nama Yesus ataupun nama Allah adalah nama yang mencukupkan segala sesuatu. Itu sebabnya banyak orang berseru kepada nama Allah. Dan kalau engkau bertemu dengan nama Allah yang benar, dengan Allah yang benar, dan engkau memanggil namanya Yesus, Tuhan, engkau Allah, maka engkau akan mengalami mukjizat. Nah, itu sebabnya jangan sekali-sekali menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara, bahwa saya pribadi, saya tidak akan menyebut nama bapak saya dengan sembarangan. Artinya nama orang tua saya itu saya punya harga untuk nama itu. Nah, di kami orang-orang Batak, kalau ada yang menyebut nama bapak temannya dengan sembarangan, itu bisa dikatakan bahwa itu sedang menghina. Nah, malam ini kita akan melihat bahwa dalam nama Yesus ada kuasa yang besar yang terkandung di dalam nama itu. Amin. Nah, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Saya ulangi pembacaan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, dunia ini bilang gini, harimau mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Nama itu ada sesuatu yang terkandung di dalam nama dari setiap manusia. Jadi waktu nanti misalnya ketika saya dipanggil pulang, oh Toga Perlindungan Simanjuntak sudah
dipanggil pulang ataupun sudah meninggal, orang akan mengingat nama saya dan mereka akan mengingat kisah-kisah pengalaman saya, hidup saya, dan juga kelakuan saya, karakter saya. Orang akan ingat dengan hal itu. Nah, jadi Alkitab berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan Tuhan memandang rendah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, pertanyaannya begini, berapa banyak kali kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Kita menggunakan nama itu bahkan bukan hanya sembarangan, tapi kita menggunakan nama itu bahkan memanipulasi nama itu. Ya, banyak orang kita datang ke gereja, kita menyembah, kita berkata Tuhan Engkau Raja. Kehidupan keseharian kita menggunakan nama itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, jadi orang Alkitab berkata bahwa Dia, Allah, memandang rendah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bahkan bukan hanya memandang rendah, tetapi memandang bersalah kepada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 11 berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Nah, tadi Alkitab berkata bahwa memandang bersalah, Keluaran 20 ayat 7, Ulangan pasal 5 ayat ke-11 diulangi lagi bahwa Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, pertanyaannya mungkin begini, ada apa dengan nama itu? Ada apa dengan nama Yesus ataupun nama Allah kita? Ada lagu yang bilang gini, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Ya, nah jadi saudara-saudara, kita perlu mengetahui dan kita perlu mengerti bahwa nama itu adalah nama yang mempunyai arti, bahkan bukan hanya sekedar mempunyai arti, tetapi ada kuasa di dalam nama Allah kita. Nah, nama, sekarang saya mau katakan gini bahwa nama, apa itu nama? Nah, definisi dari nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, binatang, dan lain sebagainya. Jadi ya, waktu kita menyebut nama sesuatu, kita akan mengerti ini apa. Contoh, begitu kita menyebut Jakarta, berarti itu nama kota ataupun ibu kota daripada Indonesia. Waktu kita menyebut nama gereja, GPDI misalnya, GBI misalnya, oh kita tahu, oh ini dia GPDI ini, GBI ini, GSPDI ini. Lalu gereja-gereja yang lain waktu disebut, maka kita akan mengerti tipikal bentuk apa, ya gitu ya. Lalu kita juga waktu menyebut nama sesuatu, maka sesuatu itu menggambarkan isi ataupun karakter daripada tempat, waktu, binatang ataupun nama-nama Allah. Nah, jadi nama itu akan mewakili dari sesuatu yang disebutkan. Nah, itu sebabnya jangan menyebut nama dengan nama Allahmu dengan sembarangan. Nah, lalu saya mau katakan bahwa nama itu, nama Allah kita itu mengandung kuasa. Ya, mengandung kuasa. Nah, kita akan lihat juga definisi daripada kuasa. Kuasa itu apa? Kemampuan untuk atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang disebut dengan kekuatan. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang memiliki kekuatan. Lalu juga kuasa itu adalah wewenang atau sesuatu atau untuk menentukan, mengurus dan sebagainya. Jadi kalau kita diberi kuasa, dikuasakan, maka kita punya hak, punya wewenang untuk mengaturnya. Nah, demikian juga dengan nama Allah kita ternyata. Nah, nama Allah itu memiliki ataupun mengandung kuasa. Nah, lalu kita lihat juga berikutnya, apa-apa saja yang terkandung di dalam nama Allah kita. Ya, apa-apa saja yang terkandung di dalam nama Yesus. Nah, jadi kalau kita bisa bicara tentang terkandung, itu artinya muatan.
termuat, tercantum di dalamnya. Jadi begitu menyebut nama Allah, nama Yesus, orang akan bisa mengerti nama itu nama di atas segala nama. Nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Nama Yesus itu nama yang menyembuhkan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di mana semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa hanya Yesus adalah Tuhan. Nama itu penuh dengan kuasa, mengandung kuasa. Nah, sekarang kita ke nama Allah dan kuasa yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat juga apa arti ataupun definisi daripada Allah. Banyak orang tidak mengerti juga definisi daripada Allah. Nah, Allah sendiri definisinya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, Allah. Jadi orang-orang Arab, bahasa Arabnya dikatakan begitu mereka menyebut nama Allah itu adalah nama Tuhan. Ya, beberapa waktu lalu terjadi perdebatan tentang apakah orang Kristen boleh menggunakan nama Allah atau tidak. Nah, namun kita bersyukur dalam perjalanannya ternyata itu akhirnya kita tetap bisa menggunakan nama itu. Sebetulnya kita bisa sebut dia Tuhan, dia Allah yang besar, dia Yesus Kristus, dan dengan sebutan-sebutan yang lain. Nah, tapi malam ini saya mau mengatakan kepada kita Allah sendiri itu artinya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Supaya kita hidup berhasil, kita mengalami keuntungan, kita mengalami kemujuran. Nama itu nama yang berkuasa untuk hidup kita. Namun kita tidak boleh menyebutkannya dengan sembarangan. Sudah bergabung juga dengan kita Pak Bujung Li dari kota Jambi, hadir waktu. Shalom Pak Bujung Li. Saya percaya bahwa pelayanan di Jambi maju terus dan luar biasa tentunya ya. Hari ini saya memang tidak share ke yang lain-lain ataupun saya tidak bagi-bagi. Saya hanya tadi berpikir ingin menyampaikan sesuatu dengan terbuka saja. Nah, Allah, nama Allah. Lalu Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang yang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau kita lebih jauh lebih lanjut, Allah mana yang engkau sembah? Gitu ya. Allah mana? Pencipta halik dan bumi ini atau Allah yang mana? Allah yang mana? Sebab banyak kali kita tertipu pada hari-hari ini. Namun saya mau katakan kita menyembah Allah kita, Allah yang luar biasa, yang namanya adalah nama di atas segala nama. Nah, kita akan lihat salah satu. Tadi saya sudah katakan di awal, kita akan bahas God Provider. Di mana adalah Allah kita adalah Allah yang mencukupkan, Allah penyedia, Jehovah Jireh. Amin. Jadi waktu kita sedang memanggil nama Allah, ada kandungan ataupun ada muatan yang berkata kepada kita, kalau engkau memanggil namaku, waktu engkau menyebut namaku, waktu engkau berseru memanggil namaku, aku adalah Jehovah Jireh. Aku adalah Allah yang mencukupkan. Aku adalah Allah yang menyediakan. Itu sebabnya jangan sembarangan menyebutkan namanya. Sebab kalau engkau menyebutkan nama itu dengan sembarangan, Allah memandang engkau bersalah. Waktu engkau dianggap bersalah, maka nama itu tentunya bukan berarti Allah kita Allah Allah yang jahat, bukan. Tetapi dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang adil. Dia juga ada Allah yang maha kasih. Tapi ingat, dia juga adalah Allah yang adil. Dia Allah yang menegakkan hukum-hukumnya. Nah, jadi waktu kita menyebut nama Allah, kita berdoa kepada dia, memanggil namanya Yesus Allahku, maka ingat bahwa Jehovah Jireh, nama itu nama yang memiliki kuasa untuk mencukupkan semua kebutuhanmu. Jangan khawatir. Nama itu adalah nama yang memiliki kuasa untuk memelihara hidupmu. Jehovah Jireh. Jadi kalau ada orang memanggil nama itu, nama Allah, nama Yesus, namun dia takut, namun dia masih khawatir, namun dia masih bimbang, saya mau katakan, sesungguhnya dia sedang merendahkan nama itu. Sesungguhnya dia sedang mengucapkan nama itu dengan sembarangan. Berapa banyak kali kita khawatir, berapa banyak kali kita bimbang. Saya mau katakan buat kita hari ini, warga kerajaan Allah, waktu engkau memanggil nama itu, ada kuasa yang terkandung di dalamnya, bahwa dia adalah Jehovah Jireh,
Dia Allah yang mencukupkan, Dia Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. God provider. Dia menyediakan segala keperluanmu dan mengadakan semua kebutuhan. Itu sebabnya jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Amin. Amin. Nama itu nama di atas segala nama. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Ya, saya akan tunggu ada beberapa orang yang masih bersama-sama dengan saya malam hari ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan saya berharap saudara-saudara bisa mengikuti nanti ataupun yang menonton rekaman ini nanti kita akan melihat bahwa nama itu nama di atas segala nama, nama yang mencukupkan. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 33. Saya akan baca firman Tuhan bilang gini. Hal kekhawatiran, God provider, Jehovah Jireh. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Sudah bersama-sama juga dengan kita anak rohani saya Gek Mida, ya, yang ada di kota Papua, di mana nih, lupa lagi saya, Asmat, di Asmat. Nah, saya lanjutkan. Ayat yang ke-27 firman Allah berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja daripada jalan hidupnya? Ya. Lalu di ayat 28 berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Kalau engkau khawatir, engkau akan kehilangan. Engkau sedang menganggap rendah nama itu. Engkau sedang mengucapkan nama itu dengan sembarangan. Nah, lalu dikatakan begini ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, saudara-saudara. Manusia ini memang cenderung memikirkan dagingnya, saudara-saudara. Cenderung memikirkan kebutuhannya. Dia lupa, banyak manusia lupa bahwa nama itu adalah nama di atas segala nama, nama yang mencukupkan. Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan ayat 33, ayat yang cukup terkenal, yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara hafal ayat ini. Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu tadi yang disebutkan, kebutuhan makananmu, pakaianmu, apapun itu yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan bilang gini, akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi saudara, Jehovah Jireh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Allah kita, Allah mencukupkan semua kebutuhan dan keperluan kita. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, kehidupan ini bukan bergantung pada apa yang terjadi kepada saudara-saudara. Ya, saya ulangi, bahwa kehidupan ini bukan tergantung kepada apa yang terjadi dalam hidup saudara-saudara hari ini, ataupun tergantung apa yang terjadi di sekelilingmu hari ini. Tapi saya mau katakan begini, tapi kehidupan itu bergantung dari apa yang terjadi di dalam hatimu, di dalam dirimu, pergolakan imanmu, rasa percayamu. Itu sebabnya tadi Tuhan menegur, hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau menyebut namaku dengan sembarangan? Kenapa engkau menyembah aku, memanggil namaku, tapi engkau enggak percaya? Kenapa engkau memanggil namaku dalam penyembahanmu, dalam doa-doamu, tapi engkau tetap meragukan nama itu? Jadi kadang-kadang kita berpikir
begini, bahwa orang yang menyebut nama Allah dengan sembarangan itu waktu mereka bentak-bentak dengan nama Yesus. Bukan, saudara-saudara. Waktu engkau menyebut nama itu, tetapi engkau tidak mempercayai ada kuasa yang terkandung di dalam nama itu, di dalam nama Yesus, engkau sedang mengucapkan, menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi jangan sembarangan. Waktu engkau menyembah, memanggil nama Yesus, hanya nama Yesus, maka engkau harus punya iman. Jadi bukan apa yang terjadi di sekelilingmu, bukan, saudara-saudara. Hidup ini bukan bergantung terjadi kepada apa yang terjadi di area kehidupan, tapi apa yang terjadi di dalam engkau, itulah kehidupan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, tergantung kepada imanmu, hatimu kepada Allah. Waktu engkau menyebut nama itu, namun engkau tidak mempercayainya, maka engkau sedang merendahkan nama itu. Engkau sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mari renungkan, saudara. Hal yang pertama yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini, jangan menyebut namanya dengan tanpa iman. Jangan menyebut ataupun engkau berdoa menyebut nama Yesus, namun engkau tidak percaya, ya, namun engkau meragukan nama itu. Nah, ayat 28 tadi bilang gini, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Saudara, jangan rendahkan nama itu. Saya baru mengalami penyakit COVID, saudara, kurang lebih bulan yang lalu. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan saya untuk mengalami ataupun terpapar penyakit COVID. Tapi saya mempercayai satu perkara, waktu saya menyebut untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Bagaimana dengan saudara-saudara? Masa-masa yang sulit ini, apakah engkau ragu untuk menjalani kehidupan? Nah, lalu di ayat 30 saya ulang lagi dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok akan dibuang ke dalam api, tidakkah engkau terlebih lagi tidakkah ia Allah akan terlebih lagi mendandani kamu? Nah, ini yang saya suka, yang Alkitab ingatkan kepada kita. Hai orang yang kurang percaya. Saudara-saudara, kurang percaya itu ya percaya juga, tapi kurang percaya. Ya gue sih percaya sama lo, tapi ada hal yang membuat gue gak percaya. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Waktu kita menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, menjalani pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, sebetulnya saya sih yakin, tapi ada hal yang kurang. Saudara, cek hati. Malam ini saya mau katakan bahwa Tuhan gak suka dengan keadaan kurang percaya. Percaya itu berarti 100% full kita mempercayakan hidup kita kepada nama itu, nama yang mengandung kuasa di dalamnya, kuasa yang besar di dalam. Nah, cek lagi hidupmu, apakah engkau percaya atau engkau kurang percaya, atau bahkan engkau tidak percaya. Malam ini waktu pertobatan untuk kita, saudara. Nah, lalu itu hal yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Kalau engkau mencari kerajaan Allah, engkau akan mengenal nama itu, engkau akan intim dengan nama itu, dan engkau akan percaya akan nama itu. Sebab nama itu, nama yang tidak pernah mengecewakan, nama yang bisa menjadi jaminan kehidupan, nama yang adalah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan. Cari dulu kerajaan Allah. Lagi saya ulangi bahwa hidup Anda, hidup saya dan saudara-saudara bukan tergantung dari apa yang terjadi kepada kita, tetapi apa yang ada di dalam kita. Jadi waktu engkau menyebut nama itu, memanggil nama itu, panggil nama itu dengan iman, dengan rasa percaya, tidak ada kekhawatiran di dalam. Hal yang kedua yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi keraguan-keraguanmu, waktu engkau memanggil nama itu, waktu engkau memanggil nama Yesus, nama di atas segala nama, dia sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit.
God provider. Dia sanggup untuk menyediakan segala keperluanmu. Dia Tuhan yang peduli akan hidup. Makanya jangan sebut nama itu dengan sembarangan. Sebut nama itu dengan iman. Sebut nama itu dengan hormat. Panggil nama itu dengan lembut. Panggil nama itu dengan rasa percaya. Waktu Daud mengalami banyak permasalahan dalam Mazmur 70, dia berkata begini, Tuhan jangan lambat-lambat datang, Tuhan segeralah datang, Tuhan tolong aku Tuhan. Karena Daud tahu bahwa pertolongannya hanya datang dari nama itu, nama di atas segala nama, nama Yesus. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, hal yang ketiga, hal yang saya mau sampaikan buat kita hari ini ya, bahwa umat yang mengenal Allahnya, pengenalan akan Allah. Allah yang mana yang engkau kenal? Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa mengenal itu adalah ginosko dengan Allah. Ginosko artinya intim dengan Allah. Intim artinya tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan seperti apa? Seperti hubungan suami istri yang dijadikan menjadi satu, bersatu, menjadi satu dengan dia, tidak lagi terpisahkan. Sebab itu Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang saya katakan tadi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Panggil nama itu dengan rasa percaya, dengan iman di hatimu, dengan engkau akan berkata begini, waktu aku memanggil nama itu maka sakit penyakitku disembuhkan. Waktu aku memanggil nama itu semua kebutuhanku akan dicukupkan. Waktu aku memanggil nama itu semua keperluanku akan Tuhan adakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, ayat yang terakhir yang saya mau sharing dengan saudara-saudara, yaitu Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Alkitab berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang saya suka dari ayat ini, Rasul Paulus bilang gini, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Pengenalan Rasul Paulus akan Allah yang dia sembah cukup dekat, intim dengan dia, dan dia tahu betul bahwa Allah yang dia sembah tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Nama itu nama di atas segala nama. Jangan pernah ragu dengan nama itu. Satu kali kelak saya rindu kita semua bisa bersaksi kepada orang banyak di luar sana, kepada orang-orang di sekeliling kita, kita berkata begini kepada mereka, Allah, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan namanya, akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara, saya mau katakan gini, bahwa hari-hari ini apa yang dibutuhkan orang? Apa yang diperlukan oleh orang? Mungkin mereka bukan orang yang jauh dari yang jauh. Mungkin mereka adalah rekan sepelayananmu. Mungkin mereka adalah istrimu. Mungkin mereka adalah anakmu. Mungkin mereka adalah suamimu. Hari ini perkenalkan nama itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Engkau akan bisa berkata kepada mereka, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Seberapa percayakah saudara-saudara akan nama itu? Dalam penyembahanmu, dalam doa-doamu, dalam harapanmu, dalam imanmu, percaya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, God provider, nama yang mencukupkan semua kebutuhan hidup. Sekali lagi saya akhiri dengan berkata, jangan memanggil nama itu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama itu dengan sembarangan. Karena nama itu adalah nama di atas segala nama. Tuhan memberkati kita. Saya mau berdoa buat saudara yang nanti akan bersama-sama dengan kita mendengarkan. Saya mau berdoa, Tuhan cukupkan segala keperluan. Bapa, hamba berdoa melepaskan nama di atas segala nama, atas orang-orang yang kami kasih, atas dunia ini Tuhan, atas kondisi-kondisi yang terjadi hari ini, atas pandemik yang terjadi di dunia ini, atas bangsa kami,
orang yang kami kenal yang mengalami COVID-19, kami melepaskan, kami memberitakan nama di atas segala nama, God Provider, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa yang besar. Dan hari ini Tuhan, kami melepaskan, memberitakan nama itu kepada semua orang. Kami akan berkata kepada semua orang, Allahku akan mencukupkan semua keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih untuk Kak Rosalina Simanjuntak dan juga Gek Nida yang masih bersama-sama dengan saya malam hari ini. Ya. Nanti lain waktu kalau memang bisa, saya mau panggil untuk bisa masuk dalam live ya. Nanti lain waktu kita atur waktu. Tuhan Yesus memberkati. Gek Nida udah jam 12 malam di Asmat. Kak Rosa pukul